Ya ternyata mungkin cuman saya yang nggak ada ibu di sini. Bikin video di kantor, hari ibu disuruh telepon mama. Halo. Halo, saya Rofiko, biasa dipanggil Iko. Hai, saya Yovil. Nama saya Yasinta. Nama Retna Ayu. Saya Fatih. Halo, nama saya Anjar. Nama Fikri. Bisa dipanggil Erwin. Nama Karina. Nama saya Dani. Muhammad Tildan Agusta. Nama Wahyu. Azan Sofyan. Panggilan Ian. Muhammad Ari Adzaki. Nama saya Vika. Ya, Amel Razik Hatuk. Mun Indra. Ya, Dwi Sulistiarini. Ya, Agung Budi Cahyono. Adun. Latif, usianya 23. Alhamdulillah masih. Ibu masih ada? Ibu saya udah nggak ada. Selalu ada di hati. Alhamdulillah masih. Tidak. Enggak. Udah enggak. Dari tahun 2012. Deket banget. Dekat. Dekat banget sih kalau. Alhamdulillah dekat. Biasanya kalau malam sering ngobrol sih pulang dari kantor. Oh, best pokoknya. Segalanya. Orang paling kuat yang pernah saya tahu. Ini mungkin sosok ibu kayak penenang lah bahasanya. Sosok yang luar biasa sih. Jadi memberikan pendidikan dari awal lahir sampai sekarang dan ya sampai menjadi yang saya seperti ini. Ibu orang yang kuat, pekerja keras. Ibu saya itu yang ada di memori saya galaknya. Galaknya, tapi di balik galaknya dia sebenarnya protektif sekali ke saya. Sosok bunda itu adalah sosok yang cukup galak, sosok yang kadang suka ngambek, gak jelas, tapi seseorang yang sangat dirindukan ketika sedang jauh kayak gini. Ibu kalau buat saya untuk beberapa tahun terakhir jadi tulang punggung keluarga karena bapak sakit stroke. Terus semua kegiatan yang handle ibu. Ya saya orang yang paling berjasa di hidup saya pertama ibu. Sosok ibu. Sosok yang sangat penting sih kalau bagi saya. Karena kalau misalkan ibu lagi ada kegiatan keluar gitu, itu agak susah sih kalau nggak ada ibu, kalau cuma ada bapak di rumah. Sepenting itu. Mama itu orang yang penyayang, baik, nggak pernah marah. Terus kalau dia minta sesuatu malu deh. Tapi ngoda gitu. Dia baik banget lah kalau disebut itu. Kayaknya yang terbaik deh yang saya tahu. Mama itu orangnya cukup sabar menghadapi bapak saya yang cukup keras kepala. Peduli terhadap saudara-saudaranya. Orangnya tangguh ya, ibu saya tangguh gitu. Mampu memenuhi kebutuhan 4 orang anaknya walaupun cuma sendiri gitu ya. Dari kecil sampai kuliah sampai kerja gitu. Apa ya, perhatian, terus sedikit cerewet, terus detail, pintar, cerdas, baik ke semua orang. Mama saya orangnya penyabar, pengertian sama anaknya, dan tegas. Jujur dulu waktu kecil saya nggak deket sama sekali sama mama. Cuma udah gede saya ngerasa lebih relate sama mama saya. Jadi sekarang lebih ngerti kenapa dulu kayak gitu. Karena kan mama bekerja ya. Kalau dulu saya mikir kayak kenapa sih mama jarang sama kita, jarang main. Cuma sekarang
saya udah, kebetulan saya yang di fase itu sekarang saya sebagai ibu bekerja. Sekarang saya jadi lebih ngerti, saya itu kerja buat anak, dan mama itu dulu juga kayak gitu ke saya. Beliau ibu yang kuat, karena dari saya umur berapa ya, umur 5 tahun, beliau ngurus saya sendiri, biayain sekolah, ya ngasih makan lah ya. Jadi dari kecil sampai sekarang tuh ya cuman ada Ina sih. Meninggal itu tepat hari ini 19 Desember 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah Allah kasih momen bisa ngurus ibu hampir 2 tahun ketika saya sekolah S2. Waktu last momennya itu ibu saya sempat masuk ICU. Saya sempat pulang nemenin di ruang ICU. Intinya ketika dia resah, dia apa, saya masih bisa elus-elus dia, masih bisa. Ketika kaki-kakinya mulai dingin, saya masih berusaha ngangetin kakinya gitu. Bahkan kalau bahasa orang Jawa tuh ngelimpeke gitu. Ibu saya dinyatakan sehat, boleh pulang keluar dari ICU. Ketika ibu saya udah pulang, ya saya kembali lagi ke sini gitu, dengan positive thinking ibu saya masih bakal panjang umurnya. Ternyata nggak lama setelah saya sampai Lombok, dikabarin ibu saya drop lagi dan nggak adanya di perjalanan kembali ke rumah sakit. Senang ketika anak-anaknya kumpul. Perhatian ke mami. Paling ketemu sih. Ketemu sama anaknya. Ibu senang kalau saya bahagia. Beli hadiah, terus kayaknya pulang kampung sih bahagia sih mama sih. Saya pulang udah seneng lumayan. Saya nelpon udah seneng. Yang paling bikin bunda seneng yang pasti kalau saya lagi ketemu sama saya sih mungkin. Jadi kemarin saya sempetin waktu buat ngobrol berdua aja sama mama. Tanyain hal-hal tabu yang gak pernah saya tanyain sebelumnya. Dan kebetulan pertanyaan ini saya tanyain ke mama. Mama jawabnya, ya asalkan anak-anak sama papa seneng aja, mama udah seneng gitu jawabnya. Waktu beliau sakit itu, saya kan baru pertama magang. Jadi masih magang dan pakai seragam baru abu-abu. Ya, apa ya? Itu mungkin pertama dan terakhir lihat saya pakai ya seragam BPS itu. Apa plan-plan saya ke depan itu sering ceritanya ke ibu. Kalau ketemu kan September, kalau teleponan biasa kan mungkin hampir setiap hari. Terakhir pembicaraan ya ngobrol-ngobrol biasa aja, gimana kabar. Mau dibuatin lauk apa gitu buat dibawa pulang. Jadi saya kalau setiap pulang ke Lombok itu pasti waktunya itu bisa setengahnya itu buat ngobrol berdua. Nah, jadi kalau bapak kan mungkin jarang gitu. Kalau mama itu pasti, karena dia ibu rumah tangga kan, jadi dari kecil itu tetap di rumah. Tiap bolak-balik itu tetap ke rumah. Pembicaraan terakhir, pindahnya dibatalin. Bukan dibatalin, pindahnya ditunda dulu. Dia nggak ucapin apa-apa, tapi dia meluk saya erat, meluk dengan erat sambil nepuk pundak saya, punggung saya, ngelus-ngelus. Itu 2 kali, jadi dilepas. Habis itu peluk lagi. Ya jadi itu
menurut saya momen yang nggak terlupakan ya. Dan juga mungkin banyak pesan sebenarnya yang mau disampaikan agar mungkin saya kuat untuk tetap sabar dan ikhlas, mungkin seperti itu. Tiap kali ketemu ya, seperti 2 bulan yang lalu. Paling pas kumpul keluarga sih, kapannya lupa. Setiap kali ketemu ya. Beberapa hari yang lalu pokoknya lewat telepon juga bisa senang. Menurut saya bersenang-senang tuh setiap kali kita ketemu, kita selalu bersenang-senang. Lebih kerasanya ketika ngumpul ya, ketika ngumpul bareng keluarga gitu. Lebih dapat lah ininya, apa namanya, sensasi senang-senangnya daripada mungkin by telepon sekedar nanyain kabar gitu. Dalam kata-kata pernah. Sering. Nggak pernah kayaknya, iya. Dulu sih kayaknya. Kalau ngomong kayak gitu nggak pernah. Oh, selalu dong. Biasanya kita mengutarakannya lewat doa. Aduh, kayaknya nggak pernah nih. Jarang, Mbak. Karena nggak bisa. Maybe she will watch this video and makes her happy. Berdering, cuma HP sering ditinggal di rumah. Aduh. Laki nggak boleh nangis nggak sih, Mbak? Oh, boleh. Iki mau bilang ini, Mak. Iki sayang banget sama Mama. Iya. Iya. Iya, Mama jaga kesehatan ya. Iya. Nanti sore Mama kirim punyanya ya. Oh iya, enggak usah repot, Ma. Enggak, sudah Mama beli siapkan 3 lira. Ya, Assalamualaikum. Jangan lupa makan pagi, Ma. Iya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Masih kuat. Lagi sakit ibu saya nih. Seumur-umur dikuah baramnya. Dikuah mbak, dikuah ngeraos kene. Muk ngangen em. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Hao. Tahu. Nah, enggak naon nih, bro. Mau kangen mau. Wah nih. Tuh, ibuku ngalihin pembicaraan sih. Mama, I love you. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Nang. Iya. Terima kasih deh. Mau jalan-jalan, Bro? Doa baik, gak usah naik. Pilih sayang sama Mi. Amin, makasih Ana. Ya. I love you. Makasih ya, Mami juga. I love you too. Iya. Salam sama Anu Yosira ya. Ya. Apa, Kak? Kakak sayang sama Mama. Aduh. Mama sayang enggak? Iyalah ayah, tanya. Mama lebih besar dari bumi dan langit.
Assalamualaikum. Salam apa nak? Nak, Bale pe ngombe. sayangku ini. Nak. Bukan, kangen kue pindah pe ngombe pesu. Kan pe nangis. Ndera, sehat-sehat. Hah? Ndi nera, mah? Enggak muni. Tanganku ini. Sayangku ini, oh ini. Aku itu ngombe. Pada aku ngombe aku kesehatan pe. Andin. Andi ara cuma ngungkapin Oh, lagu sayang Ina. bersih Lagu ketelah sehat. pun nak kenangku. Sehat alhamdulillah. Ina endah sehat-sehat sekarang. Ya, alhamdulillah. Cuma ru anakku gede anak. Aku le Ina. Jaga kesehatannya, tunggu Latif pulang. Mungkin pulang sambil bawa dia, jadi jaga kesehatannya. Aku sayang bunda, sayang ayah, dan sampai jumpa di tahun 2024. Ya sebenarnya minta maaf sih kalau ada salah. Suka gak dengerin masalah kesehatan. Terus berharapnya sih di kiamat nanti saya bisa bawa mereka ke, maksudnya narik mereka ke surga gitu, dan bisa bertemu mereka gitu. Ya. Itu yang utama sih sebenarnya. Pokoknya sehat selalu. Nggak bisa kalau ngomongin orang tua. Pokoknya sehat aja. Untuk mama dan mungkin untuk seluruh ibu pada umumnya, tetap sabar dalam mendidik anak gitu, karena sebenarnya anak itu pengen selalu dekat sama ibunya gitu ya. Untuk saat ini maaf belum bisa dekat ke sana gitu ya, doakan semoga cepat bisa kembali merapat bersama keluarga bareng-bareng di Jogja. Pesannya itu ya selalu sehat ya, selalu sehat. Jadi apa namanya tuh, kadang kita komunikasinya lebih lewat batin ya ininya ya. Ibu, Iko sayang sama ibu. Doain bu, semoga bisa pindah mutasi dinas dekat ibu di Jakarta. Kalau pesan buat ibu, sehat selalu, bahagia terus, semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya. Mungkin itu. Mungkin Fikri bukan anak yang baik gitu, yang selalu ngabarin mama tiap hari gitu. Tapi Fikri mau mama tahu kalau Fikri sayang banget sama mama. Terima kasih udah ngedidik Fikri. Mak, saya sayang sama mama. Semoga dengan apa yang sudah saya capai, mama bisa bahagia, mama bisa bangga, dan saya juga akan berusaha mencapai lebih tinggi lagi sampai mama benar-benar bangga gitu. Dan semuanya itu juga pasti buat keluarga, buat orang tua, buat mama terutama kan, karena mama itu emang dari kecil ngerawat kan, tidak pernah ketika ada masalah selalu balik ke rumah cerita, bahkan tidak ada satupun yang saya sembunyiin dari mama. Jadi saya rasa nanti saya akan berjuang terus biar mama makin bahagia, makin bangga dengan pencapaian saya. Saya sayang mama. Iya, Karin selalu sayang mama. Hidup lebih lama lagi ya. Ya. Soalnya sering kepikiran sebenarnya, ibu udah tua. Tiap hari kepikiran itu.
dan sampai sekarang belum bisa ngasih apa-apa. Kayak aku sendiri kayak lagi berlomba sama waktu sih. Gimana caranya aku bisa ngasih semua yang aku bisa untuk sisa waktu ini gitu. Jadi tunggu aku gitu. Itu aja. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Semoga rezekinya dilancarkan. Dan ya, saya sayang sama Ina. Mami sehat-sehat nih ya, panjang umurnya. Kemudian mudah-mudahan sisa umurnya berkah, diberikan kualitas hidup yang lebih baik di sisa umurnya. Tambah sayang sama keluarga. Kemudian mudah-mudahan makin sehat mungkin ya, sehatnya, ingatannya mudah-mudahan bisa pulih kembali insya Allah. Itu aja. I love you Mami. Mungkin pesannya ya lebih ke doa kali ya. Lebih ke doa, ya tentunya kita ingin orang tua kita itu panjang umur ya, sehat. Terima kasih sudah mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas, dewasa, dan insya Allah berguna untuk orang tua, dunia, dan yang lainnya. Kalau buat Mama saya sih terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan dari kecil hingga dewasa ya. Terus saya minta maaf buat kesalahan-kesalahan saya yang saya buat, tidak mendengar kata-katanya selama ini. Itu aja sih kayaknya. Terima kasih, Inaku sayang. Sehat-sehat. Terus mungkin belum bisa bahagiain sekarang, tapi saya berusaha untuk berproses untuk bahagiain orang tua saya. Udah, itu aja. Buat mama tetap sehat supaya bisa terus lihat cucu-cucunya, anak-anaknya. Ya pengen ngomong ucapan maaf karena di usia ibu, senja ibu, kami tidak ada di sisi bapak ibu. Di waktu bapak sakit, orang lain yang membantu kami untuk menjaga bapak. Saya sayang sama ibu dan bapak. Kita berharap kita bisa kumpul tiap hari di rumah, tidak seperti ini. Ya, untuk pesan mungkin sebuah doa ya. Mudah-mudahan Umi di alam barzah sana, di lapangan kuburnya, mendapatkan nikmat kubur. Insya Allah Fatih sama adik-adik, sama Abah, semuanya selalu mendoakan Umi. Dan insya Allah kita bisa kumpul lagi nanti di surganya Allah. Amin. Pasti nggak nggak bisa bayangin, enak banget kalau misalnya Umi masih ada. Pasti udah berkeluarga. Pengen sekali Umi kesini jalan-jalan. Bahkan Umi nggak pernah ketemu sama cucu-cucu Umi. Jadi tolong jangan sia-siakan ibu, teman-teman semua selama masih ada. Soalnya kalau ibu udah nggak ada itu berantakan banget.
Jadi mungkin itu yang saya rasakan ya waktu pertama kali ditinggal Umi. Bener-bener pikiran kacau, berantakan. Bahkan saya udah nggak takut mati. Saya mikirnya kalau saya mati pun ada Umi yang bisa saya temui di sana. Waktu saya dan kakak saya umroh, kami waktu itu memilih karena berdua kan, memilih siapa membakdalkan siapa gitu. Saya memilih membakdalkan ibu saya dan kakak saya yang membakdalkan bapak saya. Disitulah momen, semoga amal ibadah itu sampai ke orang tua kami gitu. Buat yang masih punya ibu, tunjukkan perhatian kalian gitu loh. Berjarak itu bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan bakti kita, kasih sayang kita ke orang tua. Emang resiko kita kerja di IPPS ya seperti itu. Apalagi buat perempuan, ketika kita udah nikah kan pasti suami kita nomor 1 di atas ibu kita. Semoga kalian-kalian yang perempuan dapat suami yang juga menempatkan ibu kandung kita sebagai ibu kandungnya dia ya. Intinya selalu, walaupun sibuk, lagi susah, lagi senang, tetap selalu kontak ibumu tanpa perlu mengucap aku sayang ibu pun. Semua ibu ketika ditelepon pasti sudah merasa senang bisa dengar suara anaknya. Padahal tadi nggak mau nangis loh, aku mau tenggo. Masalahnya alisnya luntur.